kan, SMA 5 Bandung dulu dengan sistem name-nya tertinggi. Nah sekarang dirubah istilahnya yaitu sekolah manusia unggul. Kemudian sistem seleksinya didasarkan pada nilai akademik dan nilai non-akademik yang bersifat prestasi. Kemudian, maka pertanyaannya bagaimana masyarakat yang berdomisili di situ anak-anaknya? Mereka tetap sekolah di sekolah swasta apabila nilai akademiknya tidak cukup. Sekolah swasta yang ada dekat di sekolah maung itu. Dan seluruh biayanya dijamin oleh pemerintah provinsi. Nanti biaya bangunannya, biaya bulanannya dijamin, mereka tetap gratis. Kita sudah nanti MOU dengan sekolah swasta yang ada di dekat sekolah-sekolah unggul itu untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa masuk lewat jalur prestasi. Pak Bu besok nonton di mana Pak Bu? Ya, Persib. nonton di TV. Perayaannya nanti perayaan Ya, ada, tenang aja. nanti ikut konvoy juga kayak tahun kemarin. Nah, Siliwangi itu kan bukan hanya prajurit struktural yang dia organik dari TNI, tetapi secara kultural dia bagian dari rakyat Jawa Barat. Karena kan legend Siliwangi itu adalah cerita rakyat, sejarah yang kemarin diperingati oleh Provinsi Jawa Barat, sejarah Taral Sunda, yang itu menjadi spirit bagi masyarakat Jawa Barat dan Banten. Sehingga Kodam 3 Siliwangi adalah kodam yang terstruktur dan kodam yang kultur. Ya, yang pertama bahwa kan juara sudah di depan mata. Kalau juara sudah di depan mata, kita tinggal menjaga sikap dan ketertiban kita dalam mengelola kejuaraan. Artinya, jangan ada sikap yang aneh-aneh yang mencederai bahwa kita sekarang yang kalau Bandung ingin menjadi kota yang kembali seperti dulu, seperti berkibar dulu, ya harus bersih jalannya, bersih trotoarnya, bersih drainasenya, turun kabel yang semerawutnya. Itu kan target yang saya tetapkan. Dan saya sekarang lagi mendorong Pemprov Jabar kan juga sudah mengalokasikan penataan lingkungan di Kota Bandung cukup besar. Paster sebentar lagi pemenang lelangnya diumumkan. Nanti menjadi kawasan yang sangat tertata. Selain itu juga Gubernur kan sudah buat surat edaran pemasangan bendera, spanduk, baliho yang sekitar gedung-gedung bersejarah, gedung-gedung pemerintah harus mulai diatur kalau kota ini ingin menjadi kota dunia. Sekarang begini, kan yang penting kan manfaat yang dirasakan oleh daerah. Kalau pengurangan dana transport kan kita juga kurang 3,6 triliun. Terus kalau provinsi berkurang 3,6 triliun, kita mau ngebagi duit yang mana lagi? Ditambah lagi kan tahu betul bahwa anggaran provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Kan dari 400 miliar jalan menjadi 4 triliun. Walaupun dari 4 triliun itu mungkin nanti terevaluasi juga karena kan pendapatannya terus menurun transfer dana pusatnya. Seluruh daerah di Jawa Barat. Semua, tetapi kebutuhan-kebutuhan daerahnya dipenuhi. Misalnya jalan kabupaten kota kan sekarang menjadi prioritas kita untuk dikerjakan oleh provinsi. Penanganan masalah sosial kemasyarakatan provinsi turun dalam setiap waktu, apalagi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Terutama Kabupaten Sukabumi ya, sudah berapa rumah dan berapa relasi bencana yang kita selesaikan. Gitu. Memang kita nggak ada bagi-bagi lagi uang ke daerah karena yang dibaginya sudah nggak ada. Karena provinsi membagi uang ke daerah secara langsung, maka kita akan kehilangan kegiatan pembangunan. Provinsi nggak ada lagi uang. Kenapa? Hercules kan bakal di Ya kita tunggu saja dulu. Kan kita tidak dulu memberikan pernyataan apapun. Kan aspek yang bersifat resminya kan. Pak Bu, tapi mendukung Pak Bu. Ya? Kenapa? Iya, kan saya bilang aspek yang resmi dari pemerintah pusatnya ke provinsinya kan belum. Itu kan baru pembicaraan di tingkat pusat. Sekitarnya sendiri kan sampai saat ini belum diundang untuk membicarakan itu. Gitu. Untuk besok sekolah maung seperti apa? Sekolah maung itu perubahan singkatan aja, perubahan istilah yang dulu sekolah favorit, kan? Dulu sekolah favorit, misalnya SMA 3 Bandung itu kan sekolah favoritnya Bandung kan, SMA 5 Bandung dulu dengan sistem name-nya tertinggi. Nah sekarang dirubah istilahnya yaitu sekolah manusia unggul.
Kemudian sistem seleksinya didasarkan pada nilai akademik dan nilai non-akademik yang bersifat prestasi. Kemudian, maka pertanyaannya bagaimana masyarakat yang berdomisili di situ anak-anaknya? Mereka tetap sekolah di sekolah swasta apabila nilai akademiknya tidak cukup. Sekolah swasta yang ada dekat di sekolah maung itu. Dan seluruh biayanya dijamin oleh pemerintah provinsi. Nanti biaya bangunannya, biaya bulanannya dijamin, mereka tetap gratis. Kita sudah nanti MOU dengan sekolah swasta yang ada di dekat sekolah-sekolah unggul itu untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa masuk lewat jalur prestasi. Pak Bu besok nonton di mana Pak Bu? Ya? Persib. Nonton di TV. Dan perayaannya nanti perayaan. Ya? Ada, tenang aja. Nanti ikut konvoy juga kayak tahun kemarin. Yang disampaikan di hari ulang tahun ke-80 ini seperti apa? Gimana? Pelaksanaan perayaan 80 tahun dari Pangdam. Alhamdulillah tahun ini Kodam 3 Siliwangi merayakan ulang tahun yang ke-80 tepatnya tanggal 20 Mei 2026. Kita rayakan dengan secara sederhana saja, kita laksanakan kegiatan yang mengena langsung kepada masyarakat. Seperti apa yang disampaikan Pak Presiden, bahwa kita harus asli, aman, sehat, bersih, dan indah. Itu kita laksanakan bersama-sama dengan masyarakat bergotong royong. Setelah itu juga kegiatan ke dalam kita melaksanakan pembinaan prajurit, salah satunya adalah kegiatan Kolkom Tangkas, sehingga mereka tetap bisa menjaga profesionalisme prajuritnya. Dan alhamdulillah tadi yang tampil di depan juga ada satuan dari Batalion Teritorial Pembangunan, padahal persatuan baru, dan mereka bisa berprestasi. Jadi tidak dilihat dari berapa lama dia jadi prajurit, asal dia mau berprestasi, baru sebuah pun nyatanya mampu mengalahkan yang sudah tua. Itu saya, terima kasih. Pak, mungkin terkait batalion pertanian sendiri Pak, sesuai instruksi Menhan sendiri Pak, seperti apa? Ya kan kita harus profesional, tambah lagi dengan adanya YTP ini tentu bisa membangun ekonomi di daerah. Dengan adanya YTP tentu pembangunan bisa terjamin. Di mana ada prajurit, itulah ekonomi pasti berputar, ya kan? Karena gaji prajurit kan di daerahnya tersebut, sehingga tumbuh ekonomi masyarakat. Selain itu juga dengan adanya YTP diharapkan tingkat keamanan juga lebih terjamin, mengurangi kriminalitas, dan apabila terjadi sesuatu bencana bisa langsung bertindak tanpa harus dituai dari pusat atau dari kota Bandung. Saya kira itu. Terima kasih. Sejauh ini udah ada berapa batalion mungkin Pak ya di wilayah Kodam 3 Siliwangi Pak? Di mana saja dan ada berapa Pak? Kita sudah ada 2 brigade dan 7 batalion di wilayah Serang dan Cirebon serta Garut. Sudah. Terima kasih.